Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu bi khairin wa afiyah wa kaifa bikum? Bi khair alhamdulillah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, satu kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Maka kita harus bersyukur atas nikmat kesehatan itu. Kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita melanjutkan kembali kajian kita di dalam kitab Khulasah Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Akan tetapi pertama-tama sebelum kita melanjutkan, kita membuka majelis kita ini dengan membaca surat Al-Fatihah dan membaca doa belajar. Tafadhalu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Naam, kita masuk ke pelajaran ke-33 ya, di halaman ke-40 ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Ad-dars salasatu wa salasun. Ya. Ikut semua ya. Ad-dars salasatu wa salasun. Ad-dars salasatu wa salasun. Idza'u Quraisyin lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Al-awwal ba'da wafati zawjir rasuli wa ammihi akhadat Quraisyun tu'zir rasulah. As-sani fakanu yansuruna alaihi turaba wa yad'una awsakhal hayawani alaihi fi salatihi wa yad'una awsakhal hayawani alaihi fi salatihi. As-salis wa ta'allaqu bihi marratan wa qalu lahu anta alladhi turidu an taj'ala al-alihata ilahan wahidan. Ar-rabi' fataqaddama Abu Bakrin wa khallasahu minhum wa qala lahum
ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Nah, fahimtum? Nah, idza as'altum fahimtum? Insyaallah. Jadi kalau ditanya sudah paham ya. Naam, fadhal baca satu orang. Al-Fat baca. Naam, barakallahu fiik. Syukran wa jazakallahu khairan. Naam. Jadi kalau sedang mendengarkan majelis ilmu jangan berbicara, ya. Sudah belajar semua ta'lim ya. Itu adabnya dalam mendapatkan ilmu, ya. Jangan mengganggu suasana belajar. Kalau kalian bicara, kalau ada yang bicara satu orang, yang lain pasti akan terganggu konsentrasinya. Betul tidak? Jadi kalau misalnya ada temannya di sini konsentrasi, di sana berbicara, pasti terganggu yang di sini. Itu namanya tidak beradab. Ya. Jadi ketika kita mendengarkan ilmu dalam sebuah majelis, ya, dengarkan, jangan berbicara, ya. Itu adabnya. Insya Allah kalau kita mengikuti adab-adab dalam menuntut ilmu itu, insya Allah Allah akan berikan kemudahan kepada kita untuk memahami. Ya. Yang diam saja belum tentu dipahami, apalagi yang tidak diam. Right? Understand? Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, sekarang kita terjemahkan. Idza'u, gangguan ya. Idza'u Quraisyin. Apa Quraisyin? Orang-orang Quraisy lirrasuli, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang pertama ba'da, setelah wafatnya zauji, istri zaujir rasuli, ya, istrinya Rasul, wa ammihi, dan pamannya, akhazat, mulai, yang mengambil sebenarnya ya, tapi ini maksudnya di sini mulai. Bahwa di dalam bahasa Arab itu banyak kata-kata yang memiliki banyak makna, banyak arti. Itu disebut dengan mushtarak, ya, kata yang punya banyak arti. Akhadha itu bisa mengambil, bisa juga memulai. Akhadhat, ya. Kenapa dia akhadhat? Tak apa ini namanya? Ya. Tak menunjukkan apa yang menjadi perempuan di sini? Quraisy. Kenapa Quraisy perempuan? Nama suku, nama bangsa, nama negara itu semua disebut dengan muannas, ya. Baik. Quraisyun, ya. Tu'zi, ya. Apa itu zi? Tadi iza, mengganggu. Ar-Rasul, Rasul, ya. Yang kedua, fakanu, ya, maka adapun mereka itu. Adapun mereka yang suruna. Apa ini yang suruna? Kalau begini, kalau ambil pasir atau tanah kemudian kita menaburkan, ya, ya, melemparkan, ya, menaburkan, begitu ya, yang suruna, menaburkan. Alaihi, atasnya, siapa yang dimaksud atasnya? Rasulullah. At-turaba, apa itu turab? Pasir atau tanah juga bisa, debu juga bisa. Manusia itu diciptakan dari turab, dari tanah. Manusia yang pertama, ya, dari tanah. Siapa manusia yang pertama?
Nabi Adam alaihi salam. Nah, wa yad'una apa itu? Meletakkan, doa, yad'u. Wa yad'una, mereka meletakkan awsakha, ya kotoran. Baik. Awsakhal hayawani, kotoran hewan. Ini bentuknya apa nih? Awsakhal hayawani. Apa ini? Khabar, mubtada khabar atau mudhaf ilaih? Ya. Iya. Mudhaf ilaih. Awsakhal hayawani, kotoran hewan. Kotoran di sini kotoran ya. Alaihi, atasnya, di dalam salatihi, salatnya. Ya, maksudnya salatnya Nabi ya. Yang ketiga, wa ta'allaqu bihi. Ya, ta'allaqu. Ta'allaq, menggantungkan, mengalungkan. Ya. Bihi marrotan. Tapi kalau dalam kisahnya ini dia digantungkan, dia kayak di begini. Ya. Jadi Nabi itu pernah dicekik ya sama orang Quraisy. Wa qalu, dan mereka berkata, lahu, kepadanya, anta, kamu. Anta, kamu. Kamu siapa? Laki-laki atau perempuan? Yang kelas 1? Yang kelas 7? Laki-laki. Ya, taib. Allazi, yang turidu, ya, kamu mau, kamu inginkan, an taj'ala, an akan, taj'ala, menjadikan, al-alihata, alihah jamaknya dari kata ilahun, Tuhan, alihah, Tuhan-Tuhan, alihatan, Tuhan-Tuhan, ilahan, Tuhan, wahidan, satu. Ya. Yang keempat, marratan, sekali. Iya. Marratan saniyatan, dua kali. Marratan ukhra, lain kali. Marratan wahidatan, marratan wahidah, satu kali. Ya. Kalau tiga kali apa? Salah satu marrat, karena dia sudah jamak. Nah, ya. Ya, baik. Yang keempat, fa taqaddam. Apa taqaddam? Taqaddam, maju ya. Abu Bakrin, Abu Bakar. Wa, dan khallasa, dari kata khallasa yakhlusu ikhlasan. Khallasa, melepaskan, ya. Khallasa, melepaskannya. Wa khallasahu, dan melepaskannya. Minhum, dari mereka.
Wa qala lahum, wa qala wa dan qala berkata, maksudnya ini iya ya. Qala ini dia apa ini? Fi'il atau isim? Fi'il apa ini? Ya, fi'il madhi. Insyaallah ya. Kalau mudhari'nya apa? Perintahnya? Kalau makan? Kalau makan perintahnya apa? Bedakan itu ya. Qul dengan kul. Jangan sampai kalian membaca surat Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, tapi salah baca Qul huwallahu ahad, makanlah Allah itu satu. Hati-hati ya. Jadi salah ucap bisa salah arti. Nah itu Al-Quran, hati-hati. Apalagi kalau kalian jadi imam ya. Jangan sampai kalian membawa orang kepada kesesatan. Ya. Ya qul. Ya. Qaf di situ bukan kaf. Ya qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah orang kafir. Kalau salah baca bisa menjadi makanlah orang-orang kafir. Ya. Ya, jadi itu harus hati-hati. Makanya kita di sini belajar tajwid apa segala macam. Ya harus bertajwid ya, karena Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan bahwa wajib hukumnya setiap muslim membaca Al-Quran dengan tajwid. Ya. Dengan tajwid, dengan bacaan yang benar. Kenapa? Karena salah baca bisa salah arti. Siratal, ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Shad jangan ganti jadi sin, sirat. Karena pasti berbeda artinya. Ya, kalau sirat diganti jadi sirat, artinya kepiting toh. Mana? Jadi kalau kalian membaca seharusnya ihdinas siratal mustaqim, salah baca ihdinas siratal mustaqim, jadi tunjukilah kami kepiting yang lurus. Ya, hati-hati. Nah, tidak ada kepiting jalannya lurus, miring semua jalannya kepiting. Makanya banyak orang yang tidak lurus jalan hidupnya. Kenapa? Karena yang diminta bukan jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, tapi ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepiting yang lurus. Makanya banyak orang sesat ini sekarang ini, karena yang diminta kepiting yang lurus. Nah, hati-hati ya. 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 Wa qala lahum, ya. Ataqtuluna, apakah kamu? Itu bisa sama artinya dengan hal taqtuluna bisa juga. Ataqtuluna, apakah? Itu apakah? Taqtuluna, kamu akan membunuh rajulan, seorang laki-laki, ya, an yaqula, yang berkata, ya, Rabbi Allah, bahwa Tuhanku adalah Allah. Baik ya. Sekarang kita artikan. Sudah ada yang pertanyaan sampai di sini? Nah, sekarang kita terjemahkan secara bebas ya. Ad-dars salah satu wa salasun, pelajaran ke-33. Iza'u Quraisyin lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, gangguan orang-orang Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-awwal, yang pertama, ba'da wafati zaujir rasuli wa ammihi, setelah wafatnya istri Rasul dan pamannya.
setelah wafatnya istri Rasul dan pamannya, akhadzat Quraisyun, maka mulailah orang-orang Quraisy tu'zir Rasulah, mengganggu Rasulullah. As-sani, yang kedua, fakanu yang suruna alaihi turaba, adapun mereka menaburkan atas Nabi pasir, wa yad'una, dan mereka meletakkan awsakhal hayawani alaihi fi salatihi, kotoran-kotoran hewan atasnya di dalam sholatnya Nabi. Maksudnya pada saat Nabi melakukan ibadah sholat. Yang ketiga, wa ta'allaqu bihi marratan, suatu kali mereka mencekik Nabi. Wa qalu lahu, dan mereka berkata kepadanya, antal ladzi turidu, apakah kamu orang yang akan anta ja'alal alihata ilahan wahidan, menjadikan Tuhan-Tuhan kami menjadi satu Tuhan. Ya, Ar-Rabi', yang keempat, fataqaddama Abu Bakrin, maka majulah Abu Bakar, wa khallasahu minhum, dan melepaskan cekikan mereka, wa qala lahum, dan berkata kepada mereka, ataqtuluna rajulan, apakah engkau akan membunuh seorang laki-laki ayyaqula rabbi Allah, yang mengatakan bahwa Tuhanku adalah Allah. Ya, gitu ya. Saya jelaskan sedikit ya sebelum kita masuk sholat isya. Idza Quraisyin dari Rasulullah SAW. Nah, ini lanjutan dari sebelumnya ketika wafatnya ayah dan paman dan istri beliau. Jadi gangguan orang Quraisy kepada beliau. Nah, pada wafat zauji Rasul wa ammihi, setelah wafatnya istri beliau dan paman beliau, akhadat Quraisyun, maka orang-orang Quraisy itu mulai mengganggu Rasulullah, tu'dzir Rasul. Kenapa? Karena lebih bebas. Karena dulu masih ada pamannya, masih ada istrinya Rasul yang merupakan orang-orang yang berpengaruh di kota Mekah, orang yang kaya, punya kedudukan tinggi, disegani oleh masyarakat, yang mereka segan mengganggu Rasulullah. Nah, sekarang setelah paman Nabi, setelah istri Nabi meninggal, tidak ada lagi halangan yang berarti yang bisa menghalangi mereka untuk mengganggu Rasulullah SAW. Jadi mereka semakin bebas, ya, begitu. Sama saja kita, kalau tidak ada orang yang melindungi kita, ada orang mengganggu kita, kan orang bebas kan? Nah, maka demikian pula Rasulullah SAW. Yang kedua, fakau yang suruna alaihi turab, maka mereka itu menaburkan, melemparkan kepada Nabi, ke wajahnya Nabi pasir, ya, kotoran, ya, ke badannya Nabi, kotoran kambing, kotoran unta, bahkan usus binatang itu dikalungkan ke lehernya beliau. Ya, kalau yang lalu kan Ustaz sebutkan ya,
ada misalnya Utbah kalau salah itu, atau Ubay bin Khalaf lah itu namanya, yang tetangga Nabi itu kalau misalnya Nabi mau masak, ya, itu dilempari ke dalam pancinya Nabi itu usus binatang atau kotoran binatang. Itu hampir setiap hari begitu setelah wafatnya paman dan istri beliau. Sampai-sampai itu anaknya beliau Fatimah itu menangis menangis, kenapa ayah? Ya. Padahal Nabi itu tidak pernah berbuat tidak baik kepada orang. Nabi itu sangat baik kepada orang lain. Ya. Tapi begitulah, karena mereka tidak suka dengan ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa yad'una usakhal hayawan, dan mereka meletakkan kotoran-kotoran hewan alaihi fi salat. Bahkan dalam salatnya Nabi mereka meletakkan, ya, ketika Nabi bersujud, Nabi ruku, dilemparkan itu kotoran hewan, diletakkan di kepala Nabi. Bayangkan, coba kalau kalian pernah enggak salat, kalau ada temannya yang lemparkan kotoran hewan, kira-kira marah tidak? Ya, marah atau tidak? Apakah kalian cuma senyum-senyum? Ya, terima kasih. Ya, kan tidak begitu kan? Pasti marah kan? Masa ada orang lagi sholat dilempari kotoran, makasih ya? Kan tidak mungkin begitu kan? Pasti kita marah. Tapi Nabi menahan kemarahannya. Ya, beliau tidak apa-apa dihina, tapi kalau Allah yang dihina beliau marah. Itulah Rasulullah. Ya. Luar biasa akhlaknya beliau, ya. Beda dengan kita, ya, sedikit saja disenggol langsung marah, ya. Itu Nabi tidak seperti itu. Nah, itulah akhlaknya beliau dalam berdakwah, ya. Maka dalam berdakwah itu tidak boleh kita melakukan fisik, ya, memaksa orang harus menerima. Terima kau ini, pokoknya kalau saya ceramah kau harus terima. Nah, itu jangan begitu, karena tidak bisa kita paksa orang untuk menerima, ya, nasihat kita. Kita menasihati, tapi orang, ya, tidak bisa kita paksa, ya. Begitu, ya, kalau di luar, ya. Nah, wa ta'allaqu bihi marratan wa qala. Suatu ketika Nabi dicekik, ya. Lalu kemudian mereka berkata, apakah kamu orang yang mau menjadikan Tuhan-Tuhan kami yang banyak ini hanya menjadi satu Tuhan? Ya. Kan Nabi menyeru kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang satu, yang tidak ada bandingannya, yang tidak ada serikatnya yang lain. Cuma Allah saja satu-satunya Tuhan. Dialah pencipta alam semesta ini. Nabi mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengajak orang-orang Quraisy untuk menyembah Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tapi orang-orang Quraisy, ya, namanya juga, ya, jahiliyah, ya. Jahiliyah itu dari kata jahalah, jahlun, ya, itu bodoh, ya. Ya, mereka pintar berdagang tapi bodoh dalam ketuhanan. Nah, fataqaddama Abu Bakar, ketika Nabi dicekik, Abu Bakar kasihan melihat Nabi, akhirnya dia maju Abu Bakar, wa khallasa lahu wa khallasahu minhum. Lalu kemudian dia melepaskan, jangan, jangan kau sih begini temanku ini, kan kalau bahasa kita kan, ya, yang kita ya, dilepaskan itu. Lalu Abu Bakar mengatakan, apakah kamu akan membunuh orang yang hanya mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, Tuhanku adalah Allah? Masa cuma mengatakan Tuhanku adalah Allah, kamu mau bunuh dia? Itu kan hak dia mengatakan begitu. Ya, kamu kalau mau menuhankan banyak Tuhan, ya terserah kamu. Dia kan cuma menyampaikan, tidak usah marah, kan begitu. Tapi orang Quraisy, ya, begitu. Mereka karena tidak mau menerima dakwahnya Rasulullah, akhirnya mereka melakukan penganiayaan kepada Rasulullah. Inilah sebenarnya sunnatullah. Jadi kalau kita berdakwah, resikonya adalah akan mendapat banyak tantangan. Jadi sebelum kalian ke masyarakat nanti, apapun profesi kalian, nanti kan pasti di antara kalian akan berbeda-beda profesinya, kan? Bisa saja nanti ada yang menjadi guru agama di sini, ada yang menjadi seorang teknisi, ada yang menjadi dokter,
ada yang menjadi ilmuwan, ada yang menjadi ahli fisika, ada yang menjadi ahli hewan, ya, ada yang menjadi ahli pertanian. Kan bisa saja berbeda-beda di sini, tidak harus sama, ya. Tapi apapun profesi kalian, tetap kita itu seorang muslim yang punya kewajiban untuk mendakwahkan agama kita. Kalau kalian misalnya menjadi seorang dokter, lagi merawat pasien, ya, rajin-rajin ke sholat. Ya, jadi sambil kita merawat pasien, ya, sudah ke sholat, ya, sambil berdakwah. Penyakit ini datang dari Allah, ya, ini untuk memuji kita. Begitu seorang dokter yang soleh, ya. Kalau kita di pertanian, siapa yang menumbuhkan ini tanaman ini kalau bukan Allah? Kan begitu. Itu kalau kita kalau yang menjadi siapa? Kalau jadi guru apalagi kan? Dia lebih luas menyampaikan. Ya, kalau dia menjadi apa kira-kira? Profesi-profesi yang banyak sekarang itu, ya. Apapun profesi kita, ya, di dalam kita melakukan profesi itu, maka ya harus kita melakukan aktivitas dakwah. Jangan ditinggalkan, karena dakwah itulah yang menjadi perbedaan agama Islam dengan agama yang lain. Ya, jadi Nabi itu dimanapun beliau berada, beliau berdakwah. Ya, begitu. Mungkin di sini nanti ada yang jadi pedagang. Kalau kita berdagang, jangan curang misalnya, kan? Ada teman-teman kita pedagang yang curang, jangan kau curang, jangan kau kurangi timbangan, tidak boleh itu. Itu dakwah, gitu. Ada mungkin nanti kerja di mana gitu kan. Pokoknya kita berdakwah apapun profesi kita. Nah, itu jangan ditinggalkan. Ya, itu pesan-pesan dari Ustadz, ya. Jadi Rasulullah SAW memiliki resiko besar di dalam menyampaikan agama ini. Kita pun nanti ketika berdakwah di tengah masyarakat pasti akan mengalami banyak tantangan, banyak rintangan, banyak cobaan. Maka kita harus sabar dalam menerima itu semua. Insya Allah Allah akan berikan kebaikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Sebagian ini Ustaz sudah sampaikan pekan lalu di sebagian anunya, ya. Ya. Kenapa begini? Pura-pura gatal. Ya, baik. Kalau tidak ada, kita tutup dengan membaca surat Wal 'Ashr, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.